Menteri PUPR Basuki Hadimulyo mengakui tak bisa menerapkan kebijakan tarif tol gratis saat Lebaran seperti pemerintahan Malaysia, sebab kewenangan tarif tol berada di ranah investor. Keputusan penerapan tarif tol gratis itu kan investasi di investor. Saya pun nggak bisa perintah, saya hanya minta telepon di approach, orang lain bisa diskon, akhirnya mereka yang inisiatif sendiri untuk mendiskon, kata Basuki saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari Senin 1 April 2024. Sejauh ini ada PT Jasa Marga memberikan potongan tarif tol sebesar 20% untuk jalan tol Trans Jawa saat mudik Lebaran. Rutenya Jakarta menuju Semarang dan sebaliknya pada periode arus mudik dan arus balik. Pembangunan jalan tol makin getol demi apa? Bagaimana kinerja pengelolaan operasional jalan tol di Republik Indonesia ini? Mungkinkah jalan tol di Indonesia bebas tarif alias gratis? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat ekonomi Bung Ishak. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ishak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nagi. Kabar baik, Bung Ishak? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Dan ini detik-detik kita memasuki bulan Syawal. Bung Ishak pastinya sudah mudik atau belum ini, Bung? Alhamdulillah ini udah di kampung. Alhamdulillah. Dan apakah bisa Untung tidak merasakan? ada tol di sini Oh jadinya. iya, Masya Allah. Jadi, adakah tol gratis di tempat Bung Ishak di sana, Bung? Eh, Tidak ada tol di sini. Oh, Ada berarti tol laut. tol laut dan tol langit gitu ya, Bung. Dan terkait lagi-lagi, Bung, salah satu infrastruktur yang saat ini gencar dibangun adalah jalan tol. Setelah selesai membuat jalan tol di Pulau Jawa, pemerintah fokus membangun infrastruktur tersebut di Pulau Sumatera. Benarkah jalan ini dibangun demi rakyat jelata, Bung? Ya, baik. Terima kasih ya atas kesempatannya ya di Khilafah News. Jadi, Lebaran ini memang pengguna jalan tol ini naik sangat drastis ya, karena masyarakat punya kaum muslimin mudik ke ke kampung halaman ya. Khususnya di Pulau Jawa ya, yang memang di sana ada jalan tol ya. Meskipun kita ketahui bahwa jalan tol ini ternyata memang tidak gratis ya, karena setiap kilometernya itu harus dibayar, dan dibayar kepada operator jalan tol itu sendiri ya. Yang operator ini juga sekaligus sebagai investor ya. Ya, jadi yang membangun dan mengoperasikan jalan tol tersebut. Dan kita ketahui bahwa pembangunan jalan tol itu menggunakan mekanisme bisnis ya. Jadi eh, para investor ya, yang sekaligus sebagai operator ini tidak mau mengoperasikan jalan tol kalau tidak ada potensi keuntungan ya, diharapkan. Dan potensi keuntungan ini memang memiliki kalkulasi ya. Jadi sebelum mereka itu berinvestasi ke jalan-jalan tol yang ditawarkan oleh Kementerian PUPR ya, atau BPJT ya, operasi jalan tol itu uh, selalu mereka mengkalkulasikan dari sisi finansial ya. Misalnya berapa internal rate of return-nya ya. Jadi tingkat pengembalian tingkat pengembalian investasi mereka ya. Kalau kurang dari, misalnya kalau di Jawa itu mereka mau investasi kalau IRR-nya sekitar 12% ya. Artinya harus lebih tinggi pendapatan mereka dibandingkan dengan biaya bunga ya yang mereka keluarkan untuk meminjam bunga dari bank gitu. Meminjam pemodal dari bank. Nah, uh, sehingga mereka tidak akan pernah mau masuk ke tarif-tarif ruas-ruas tol yang internal rate of return-nya, atau di bahasa sederhananya saja tingkat pengembalian keuntungannya itu uh, rendah. Makanya di Trans Sumatera itu tidak ada atau belum ada perusahaan swasta yang mau masuk ke Trans Sumatera. Ya, makanya terpaksa diambil oleh alih oleh BUMN seperti Utama Karya atau Waskita ya. Kecuali mungkin di beberapa ruas di Medan ya, yang menuju bandara itu. Ya. Nah, itu
menunjukkan bahwa memang investasi jalan tol ini adalah investasi bisnis gitu. Nah, sehingga memang kalau ditanyakan tadi apakah ini untuk rakyat jelata, ya saya kira sangat eksklusif ya, jadi eksklusif bagi pengguna mobil, ya. Pengguna mobil ya, pribadi ataupun mobil bus ya, yang di mana mungkin orang yang tidak memiliki kendaraan pribadi bisa menyewa bus dan kemudian melintas di jalan tol itu. Tapi sekali lagi bahwa mereka harus berbayar gitu. Berbeda dengan jalan umum ya, jalan umum arteri yang itu tidak ada charge ya. Nah, saya kira memang uh, motor misalnya itu tidak bisa melintas di jalan tol gitu. Atau kemudian orang yang tidak mempunyai kendaraan pribadi ya agak sulit ya untuk melintas jalan tol, sehingga memang pengguna terbesar daripada jalan tol ini adalah pemilik kendaraan pribadi, dan pemilik kendaraan itu di Indonesia ya sekitar 10% ya, 9% dari seluruh total rumah tangga di Indonesia. Saya kira itu Bung kalau ditanyakan apakah ini untuk rakyat jelata, saya kira memang ini eksklusif bagi pemilik kendaraan pribadi dan mereka yang mampu membayar ya, bayar lebih. Dan saya kira tarifnya juga cukup mahal karena kan setiap tahun ini naik gitu. Dan itu banyak dikeluhkan oleh para sopir-sopir truk ya, pengendara dan apa, pemilik mobil yang mungkin tidak memiliki keterbatasan anggaran. Gitu. Begitu, Bung Anggi. Baik, Bung, yang tadi juga Anda sampaikan terkait tarif tol yang kian lama kian melambung, dan juga tadi enggannya pemerintah untuk dalam hal ini swasta ketika proyek jalan tol itu masih belum menjanjikan seperti Trans Sumatera. Dan apakah tarif tol jalan tol yang tidak murah juga menunjukkan bahwa keberadaan jalan tol saat ini menjadi ladang bisnis bagi para pemilik modal, Bu? Oh iya, ini bisnis ya. Seperti saya katakan di awal tadi. Jadi investor-investor seperti Jasa Marga, di kemudian MNCT itu ya, ya, yang dulu punya Mbak Tutut itu, sekarang dimiliki oleh Yusuf Hamka ya, dan sebenarnya Yusuf Hamka itu hanya sekitar 7% ya. Eh, Tol itu dimiliki oleh BNP Paribas ya. Ini sekedar tambahan informasi saja bahwa ini tol-tol kita ini sebagian yang dimiliki oleh investor-investor asing gitu. Dan investor asing termasuk investor domestik itu mereka nggak mau masuk ya, ke ruas-ruas tol yang itu tidak menguntungkan gitu. Maka deal-dealnya dengan BPJT ya, PUPR dan BPR itu ya mereka harus mendapatkan jaminan bahwa mereka itu untung gitu. Jadi mereka sudah memperkirakan kira-kira berapa ya, berapa pendapatannya setiap tahun ya, dan berapa tarif yang mereka kenakan, berapa biaya investasinya dan seterusnya, sehingga dapatlah proyeksi keuntungan gitu. Dan uh, pendapatan mereka ini dijamin ya, bahwa ketika misalnya terjadi inflasi setiap tahun, maka mereka itu tarifnya dinaikkan. Jadi kalau kita lihat Bung Anggi misalnya setiap tahun itu melihat ada kenaikan tarif tol di beberapa ruas-ruas ya, itu karena ada inflasi. Jadi maksudnya inflasi itu uh, agar pendapatan para investor ini tidak tergerus. Jadi harus ada jaminan dari pemerintah bahwa mereka itu tetap mendapatkan keuntungan. Dan dikatakan ladang bisnis karena memang faktanya kalau kita lihat ya perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di tol ya, memang sebagian itu belum listing ya, tapi sebagian itu sudah listing seperti Jasa Marga ya, kemudian Citra Nusapala tadi itu ya. Untungnya kalau saya coba buka ya laporan keuangan Jasa Marga ya, di tahun 2023 itu ya, tahun 2003 itu sekitar 6 triliun ya, 6,7 triliun. Jadi besar sekali sebenarnya keuntungan dari tol. Padahal Jasa Marga ini kan hanya sebagian ya, sebagian dari operator jalan tol yang ada di Indonesia. Ya, kemudian Citra Marga Nusa Pala itu untuk 2023 ya, hanya 9 bulan itu sekitar mungkin 900 miliar ya, 970 miliar lebih. Kita kalau kita full year itu mungkin bisa sampai 1,2 triliun gitu. Artinya ini bisnis yang menjanjikan gitu, karena pemerintah menjamin tarifnya itu terus akan naik ya. Kemudian pada saat yang sama
tingkat jalan-jalan arteri atau jalan umum itu relatif stagnan gitu ya. Jadi pertumbuhan kendaraan itu terus meningkat ya. Jalan yang existing itu kualitasnya tidak begitu baik ya. Akhirnya mau tidak mau masyarakat itu dipaksa untuk pindah ke jalan tol yang berbayar gitu kan. Nah, artinya jumlahnya kendaraan meningkat ya, permintaan tol ini meningkat, peluang bisnis pendapatan dari uh, jalan tol ini juga semakin tinggi gitu. Makanya orang beramai-ramai, ya, investor-investor itu beramai-ramai untuk membeli jalan tol di Indonesia, khususnya sekali lagi tadi yang ruas-ruas yang memang menguntungkan secara tidak finansial gitu. Mereka tidak akan mau masuk ke ruas-ruas yang tidak menguntungkan seperti yang di uh, Trans Sumatera. Gitu. Begitu kira-kira Bang. Baik Bung Ishak, dan tadi yang sudah Anda paparkan, mungkinkah jalan tol di Indonesia ini bisa bebas alias gratis, dan bagaimana solusinya agar rakyat dapat menikmati transportasi yang aman, murah, dan nyaman, Bung? Iya, saya kira mudah sekali ya. Mestinya itu trans, uh, memang kita ketika membangun tol ya, itu ada biaya investasi ya. Kalau menurut data itu biaya investasi Trans Jawa ya, secara Trans Jawa yang lalu lintas kendaraannya itu cukup padat ya, itu sekitar 74 triliun ya, 74 triliun. Jadi biaya investasinya itu tidak sampai 100 triliun dengan jarak sekitar 761 kilometer. Jadi itu kalau di rata-rata ya 1 kilo itu sekitar 97 miliar ya. Dari data Jasa Marga itu pernah disampaikan bahwa se apa kan gampang menghitungnya kan gitu. Jadi biaya investasinya 74 triliun ya. Kemudian setiap setiap tarif yang dikenakan itu pernah ada satu riset itu yang tahun 2009 sih ya, ini agak lama datanya, sekitar 700 ribu ya, 660 ribu rupiah yang mereka harus keluarkan dari Jakarta ke Surabaya gitu. Sejauh 761 kilometer itu. Nah, itu kalau kita bagi ya, jadi 73 triliun itu dibagi dengan 660 ribu ya, kalau asumsinya kendaraan itu melalui Jakarta Surabaya tadi itu Trans Jawa, itu dibutuhkan sekitar 100 juta kendaraan ya, 100 juta kendaraan lebih, uh, ya, 104 juta ya tepatnya itu. Nah, 104 juta kendaraan itu sudah bisa balik modal kalau ada 100 juta empat kendaraannya yang melewati ya, Trans Jawa itu sudah balik modal. Dan asumsi misalnya kata Jasa Marga itu 1,1 juta per hari, ya maka 100 juta itu dibagi 1,1 juta ya, maka dalam hitungan kurang dari 100 hari ya, atau misalnya sekitar 3 bulan ya, 3 bulan itu sudah balik modal gitu. Jadi sederhana sebenarnya. Jadi balik modal itu sudah ada 3 bulan itu sudah kembali kalau itu dikenakan tarif yang normal ya. Setelah itu sudah tidak ada lagi uh, dikenakan charge ya bagi pengguna jalan tol gitu. Tapi karena tadi ya, ini adalah investasi sehingga investor ini tidak mau keuntungan itu jangka pendek, mereka maunya keuntungan yang jangka panjang gitu. Saya kira ini ada satu kesalahan paradigma ya. Kalau tadi dikatakan bagaimana Islam itu bisa bagaimana pandangan Islam dalam hal ini ya. Saya kira jelas ya bahwa tarif jalan-jalan itu adalah penyediaan jalan umum, itulah kewajiban pemerintah. Jadi pemerintah itu berkewajiban memberikan jalan umum yang bisa diakses oleh siapapun ya secara gratis, karena jalan itu adalah bagian dari kepemilikan umum, miliki yang amah ya. Kepemilikan umum yang mana rakyat itu berhak mendapatkan jalan yang tadi ditanyakan ya, aman, yang kemudian yang murah dan nyaman gitu. Bukan hanya murah, gratis sebenarnya, karena milik umum itu pemerintah tidak boleh mengambil tarif ya, tarif kepada para konsumen gitu, para pengguna jalan itu. Nah, dari mana uangnya? Saya kira untuk pembiayaan kepemilikan umum ya, seperti sekolah ya, seperti rumah sakit ya, kemudian jalan-jalan, pasar-pasar ya, masjid-masjid dan universitas. Nah, itu adalah kewajiban negara yang dan itu diambil dari sumber-sumber pendapatan dari sektor lain ya, misalnya sumber pendapatan
kepemilikan umum yang lain seperti tambangan, ya, migas, batu bara, ya, yang itu kita Indonesia sangat sangat kaya, kehutanan, kelautan itu bisa digunakan untuk membiayai jalan-jalan pembangunan jalan ya disebut dengan jalan jalan tol tadi ini tol yang gratis tadi itu. Saya kira sangat bisa karena jalan Trans Sumatera itu 73 triliun ya. Sementara kalau kita lihat pemerintah setiap tahun itu mengeluarkan biaya untuk membayar bunga utang itu sekitar 400 sampai 500 triliun gitu. Jadi kan kecil sebenarnya kalau pemerintah ini mau mengadopsi paradigma Islam ya di dalam pengelolaan keuangan negara ya dan secara luas ke dalam mengadopsi ekonomi Islam dan lebih luas lagi Islam sebagai sistem kehidupan di dalam menjalankan negara ini begitu. Jadi masalah jalan tol ini akan sangat mudah untuk digratiskan gitu untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa perlu membayar biaya tol yang setiap tahun mengalami kenaikan. Gitu. Saya kira itu, Bung Anggi. Baik, Masya Allah, Bung Ishak. Jadi sangat kecil sekali ya dibandingkan tadi bayar bunga hutang saja. Jika dibandingkan tadi biaya pengeluaran tolnya. Jazakallah sekali lagi Bung Ishak. Mudah-mudahan Bung Ishak senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.